Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi litattimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling penting itu nikmat kesehatan dan kesempatan. Jadi kita maksimalkan hari ini dengan amalan-amalan yang Allah ridhoi. Dan tak lupa juga selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi Muhammad SAW, kita sepenuhnya. Oke, alhamdulillah. Sebelum dimulai, saya akan sapa dulu Bapak dan Ibu semuanya. Ketika saya bilang bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, mohon izin semuanya menjawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, semuanya boleh dibuka kameranya dan di-unmute. Oke, siap? Dan ketika saya bilang semangat pagi, semangat. Siap? Insya Allah. Siap. Sekali lagi coba Ustaz. Sekali lagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Lagi. Belum kompak. Siap ya ketika saya bilang bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Semangat pagi. Alhamdulillah. Semangat. Oke. Alhamdulillah. Oke, luar biasa Bapak dan Ibu semuanya, sehat-sehat selalu. Oke, alhamdulillah kita hari ini menghadiri di majelis yang insya Allah dinaungi oleh sayap malaikat. Ini ada dari Imam Al-Jurri rahimahullah menyebutkan sanadnya sampai ke sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, yang artinya itu tidaklah suatu kaum duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah, mereka mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka malaikat dan mereka akan diliputi rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan mereka di hadapan para makhluknya yang ada di sisinya, dan barang siapa yang terlambat amalannya maka tidak akan dicepatkan oleh nasabnya. Nah, maksud sabda Nabi SAW ini, tidaklah suatu kaum duduk-duduk. Nah, di sini beliau menyebutkan 2 orang atau lebih yang ikut serta dalam satu kegiatan, dan di sini mengandung makna motivasi dan anjuran bagi orang-orang untuk saling tolong-menolong, saling membantu-membantu, saling mendukung untuk mempelajari Al-Quran. Karena setiap orang butuh untuk diberi motivasi, diberi dorongan, dikuatkan untuk selalu menghadiri pengajian dan untuk memperhatikan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan seseorang yang menginginkan kebaikan kepada saudaranya, ia selalu membantu saudaranya untuk menghadiri pelajaran dan kajian dan sejenisnya. Itu ketika kita menghadiri kajian ilmu, Allah akan turunkan malaikat yang sayapnya. Oke, kita langsung mulai saja. Saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua pembacaan tilawah Al-Quran, ketiga informasi dari pengurus JAS atau Jaringan Alumni Sekejap, yang keempat acara tausiah, yang kelima doa, dan 6 program WAS, WAS, dan terakhir yaitu penutup. Oke, kita langsung masuk ke acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah, karena dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Yang artinya itu setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut terputus berkahnya. Itu ada dari hadis riwayat Ahmad. Oke, kita mulai saja pembukaan ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan tilawah Al-Quran oleh Ustadz Andi Guli. Kepada Ustadz Andi Guli, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khair pada Ustadz Andi. Luar biasa suaranya, merdu sekali. Masya Allah. Oke, langsung saja kita masuk ke acara berikutnya, yaitu informasi dari pengurus JAS, Jalinan Alumni Sekejap. Yang pertama yaitu oleh Sekretaris JAS, oleh Bapak Ustadz Agus Priyantoro. Kegiatan JAS-nya. Oke, kepada Ustadz Agus Priyantoro kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih kepada Ustadz Ridwan atas kesempatannya. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian ya. Yang terhormat kepada Ustadz Haji Muhammad Ikhwan Jalil yang nanti akan menyampaikan tausiah kepada kita. Kemudian yang kedua yang kami hormati pula guru kita sekalian yaitu Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris LC ya, selaku pembina kita semua juga di dalam pelatihan maupun di dalam Jalinan Alumni Sekejap ya. Kemudian para hadirin sekalian yang saya cintai, saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, ya, saya mewakili dari pengurus Jalinan Alumni Sekejap, ya, sejatinya atau sebiasanya adalah disampaikan oleh Ketua JAS, teman kedua dan bendahara. Pada hal ini juga ada tugas lain ya di dalam ya, karena kita semua juga memiliki profesi masing-masing di luar, apalagi ketua maupun bendahara itu adalah dokter yang tentunya banyak sekali kegiatan di luar ya,
dengan berkaitan dengan kesehatan masyarakat juga ya. Nah, pada kali ini mungkin saya mewakili JAS, tidak banyak informasi yang baru, namun perlu juga kiranya apabila ada hadirin sekalian yang baru bergabung di dalam kegiatan pasti ya edisi keempat ya, perlu kami sampaikan bahwa jalinan alumni sekejap sebagai wadah bagi alumni pelatihan sekejap paham Al-Quran ya, yang mungkin secara umum atau mayoritas kita adalah alumni di sini, tapi kiranya juga ini sebenarnya terbuka bagi umum. Jadi manfaatnya lebih luas gitu ya. Demikian juga program-program dalam JAS ya. Program pertama yang juga kita lakukan pada hari ini yaitu pasti ya, pengajian Al-Quran sekejap tematik dan inspiratif. Pada hari ini adalah edisi yang keempat, yang mana edisi perdananya dilaksanakan atau terselenggara pada bulan Juli yang lalu. Dan sebagai edisi yang keempat ini tentu ya perlu banyak tambahan-tambahan kegiatan ya sebenarnya, atau masukan-masukan dari para peserta yang merupakan alumni maupun masyarakat umum yang perlu disampaikan kepada JAS yang nanti akan diinventarisir dan di follow up atau ditindaklanjuti untuk kegiatan-kegiatan ke depan. Artinya masukan-masukan itu sangat kami harapkan ya. Dan di dalam JAS ini selain pasti juga ada kegiatan WASI, yaitu Wakaf Al-Quran sekejap untuk siswa Indonesia. Ya, alhamdulillah meskipun baru beberapa bulan ya, tapi sudah menyalurkan sekitar 6 wakaf kepada 6 lembaga pendidikan ya. Lembaga pendidikan ya. Yang pertama adalah Rumah Tahfidz Bait Al-Qanitat Al-Hafizat di Makassar ya, sejumlah 26 mushaf dan 9 buku. Kemudian pada Rumah Quran Ihsan ya di Palu itu 30 mushaf dan 10 buku. Kemudian yang ketiga adalah Rumah Tahfidz Rodatul Hufaz di Tangerang Selatan itu berjumlah 40 mushaf dan 5 buku. Kemudian disampaikan juga ke rumah atau sekolah tahfiz Quran ya, MHI Quranic School di Tangerang Selatan. Jumlahnya ini 21 mushaf dan 7 buku. Kemudian di pesantren Tahfidzul Quran Imam As-Setibi di Goa itu paling banyak ya sejauh ini, yaitu 66 mushaf dan 22 buku. Dan yang terakhir adalah pesantren As-Sakinah di Depok, 7 mushaf dan 2 buku. Ya, kiranya memang program WASI ini, ya, Wakaf Al-Quran sekejap untuk siswa Indonesia ini bisa terselenggara setiap kali event, setiap kali kegiatan pasti kita sampaikan perkembangan, baik penggalangan dana wakafnya sendiri maupun penyalurannya. Namun beberapa waktu ini kami di JAS dan Pusat Pelatihan Sekejap ini sedang melakukan hal yang perlu fokus kita juga, termasuk apa yang kita selenggarakan hari ini, yaitu WAS ya, Wakaf Abadi Sekejap ya. Yang mana kalau WASI ini berkaitan dengan media pendidikan atau alat peraga pendidikan berupa mushaf dan buku-bukunya, sedangkan WAS ini lebih saat ini ya, untuk yang pertama WAS, kalau sudah pernah melihat flyer selama ini mungkin untuk pembangunan masjid ya, inilah salah satunya WAS yang pertama, karena WAS ini nantinya sebagai wadah untuk wakaf yang lebih luas. Namun yang pertama yang dilakukan adalah untuk pembangunan masjid dan pesantren sekejap paham Al-Quran. Nah nanti setelah ini insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana yaitu Pak Kurniawan maupun nanti oleh Ustadz kita, Ustadz Nurisan Muhammad Idris, yang lebih komprehensif lagi ya. Bagaimana perkembangannya juga, karena WAS ini bukan pertama kali kita sampaikan dalam acara pasti ini di edisi keempat, namun sebelum-sebelumnya sudah ada kegiatan dan Masya Allah beberapa daerah ya sudah dikunjungi juga, terutama untuk para alumni kemarin di Makassar maupun di Bandung ya, dan itu berkaitan juga dengan apa yang kita selenggarakan, dan mudah-mudahan kita bisa menyelenggarakan dan menuntaskan program yang pertama dari WAS ini, yaitu pembangunan masjid dan pesantren sekejap paham Al-Quran. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau perilaku saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.
dan juga kesempatan untuk meluangkan waktunya pada kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, syukran Ustaz Agus. Jazakumullah khair. Oke, langsung saja. Yang kedua yaitu untuk perkembangan pembangunan masjid dan pesantren oleh Ustadz atau Pak Kurniawan. Kepada Pak Kurniawan, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ridwan atas kesempatan yang diberikan. Robi Sauri Sadri wa Yasri Amrin wal hudatan lisani yafqahu qawli Robi Tibai Roban Wabil Islami din. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di acara pasti yang pengajian Al-Qur'an sekejap, dan sekaligus ini sebagai ajang buat kita untuk tukar informasi terutama terkait tentang kegiatan pembangunan masjid dan juga pesantren yang akan dibangun gitu kan. Baik, saya izin untuk screen share ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Pak Ustadz Isyan yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan kesempatan ini gitu kan, sehingga kita bisa itu bareng-bareng di sini berjamaah untuk membangun mimpi kita, yaitu boarding school sekejap dan juga fasilitas yang ada di dalamnya termasuk masjid. Dan juga mungkin nanti saya berharap gitu kan dari Pak Ustadz kita untuk memberikan gambaran atau juga memberikan masukannya untuk pembangunan tersebut. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, mungkin di sini ada beberapa yang belum punya kesempatan untuk mengetahui tentang informasi sekejap ini. Baik, saya akan coba share. Berikutnya adalah cukup kebaca Pak, Bapak itunya screen-nya. Mungkin diperbesar Pak Kurni kasih full screen. Full screen ya, sebentar. Itu ke kiri cukup. Di sampingnya itu, Sir. Di sampingnya. Oh, sebentar. Bawah kanan. Harus. Ya. Ya, cukup ya. Nah, Oke. Jadi pertama mungkin seperti yang disampaikan bahwa landasan kita itu di sini ada 5 tentang ibadah, ya, bahwa apa yang kita lakukan ini juga dalam rangka ibadah kita. Yang kedua, ihsan, dalam rangka menyelenggarakan pendidikan yang terintegrasi untuk kemajuan umat manusia. Yang berikutnya adalah untuk masa depan, di mana di pendidikan ini juga kita berharap akan menjadi arena pendidikan itu, akademi buat umat, terutama para peserta didik, anak-anak kita, untuk mempersiapkan masa depannya. Dan berikutnya juga yang tidak kalah penting adalah, ini mungkin yang agak sedikit berbeda, bahwa pesantren kita dan masjid kita ini menjadi nilai kerahmatan, bahwa kita juga di sini berbeda dengan yang lain. Kita ingin membangun boarding school yang selain terkait tentang keumatan, juga bagaimana bersinergi antara urusan lingkungan dan juga manusia. Dan terakhir adalah tentang memberikan bahwa nilai dakwah, bahwa ini akan menjadi pengembangan dakwah untuk penyebaran syiar Islam kita. Nah, sementara apa yang akan kita lakukan di sini, kita akan untuk sementara ini, kita ini masih to be discuss ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kita akan ngebangun SMP atau MTS, SMA, dan atau MA, itu kan kurang lebih untuk sementara ini di angka 400 siswa masing-masing sekolah. Dan selain itu juga kita akan menjadikan tempat kita ini menjadi pusat pelatihan, baik umum maupun in-house training. Dan tidak lupa juga kita akan menjadikan ini adalah pusat pelatihan untuk TOT pelatihan kita, untuk guru-guru sekolah dan guru-guru madrasah dan juga pesantren yang lainnya yang ingin mengembangkan program sekejap kita. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, seperti yang kita ketahui semuanya bahwa alhamdulillah hari ini atau kesempatan ini kita sudah mendapatkan tanah wakaf insya Allah sebesar 7.000 meter persegi. Dan dari total luas lahan yang ada di area tersebut sebetulnya adalah 1,8. Cuma yang diberikan ke kita ada 7.000, sementara yang punya yayasan yang lainnya itu 1,1 hektar. Namun yang
terlebih di sini yang kabar gembiranya kita bisa mengintegrasikan yang 7.000 tersebut dengan yang 1,1 hektar. Artinya apa? Fasilitas dari pesantren kita mungkin kita akan juga memanfaatkan tanah 1,1 hektar tersebut. Baik itu untuk area pertanian dan juga area pendidikan yang lainnya. Jadi insya Allah tapak kita adalah 7.000 dan juga kita bisa ditambahkan surrounding kita untuk daerah penyangga kita atau daerah fasilitas kita di angka 1,1 hektar. Seperti yang disebutkan bahwa kita untuk sementara ini akan membangun untuk SD, SMP, dan juga mungkin mimpinya Ustadz sih insya Allah kita akan buat seperti dormitory atau mungkin ya hotel-hotel kecil gitu kan. Yang itu nanti bukan hanya peserta, tapi bagi para kaum muslim yang mungkin yang secara usia sudah melebihi dari usia sekolah bisa juga belajar di sana seperti itu. Dan juga tentunya para seperti yang saya sampaikan tadi kepada juga para TOT atau para trainer-trainer calon trainer kita yang untuk mengembangkan sekejap ini di seluruh Indonesia. Terus berikutnya insya Allah rencana kita sendiri gitu kan bahwa kita akan mulai peletakan batu pertama tuh insya Allah di 2022 yaitu di syukur-syukur kita berharap di Januari ya, di Januari dan di Februari kita udah meletakkan batu pertama dan kita akan coba mulai ngebangun dan insya Allah di Juni 2023 kita udah melakukan yang namanya pendidikan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu inilah tapak dari yang kita miliki ya. Luar biasa apa yang kita miliki itu, surrounding di sekitarnya itu kita dikelilingi oleh sungai. Kita dikelilingi sungai, bahkan juga kita punya akses dan alhamdulillah ya seperti yang terlihat di gambar 1 di bawah kita itu ada area pertanian yang cukup luas. Terus yang berikutnya di sekitar kita tuh ada seperti di gambar 2 itu ada jembatan gantung ya, ini menjadi objek yang menarik juga itu seperti itu. Dan alhamdulillah lagi gitu kan. Jalan akses perkerasan itu betul-betul ujungnya itu di tanah kita, Pak. Seperti yang digambar ini. Ini luar biasa ya. Tadinya sebelumnya sih katanya tanah masih jalan tanah. Tapi pas kemarin kita survei, alhamdulillah itu udah terakhir persis banget baru dibangun. Jadi insya Allah menjadi sebuah apa ya, entah kebetulan entah apa ya, tapi sebenarnya Allah memberikan kemudahan semuanya buat kita. Dan ini adalah lahan pertanian dan juga kebetulan kita tuh berada di bukit Pak. Jadi seperti yang tempat saya berdiri dan Ustadz ini itu kan, ini adalah titik puncak tertingginya Pak. Dan menariknya lagi titik puncak tertinggi ini udah cukup luas. Dan ini bisa menjadikan senternya kita. Jadi mungkin masjidnya bisa kita bangun di sini. Dan ini menariknya tidak perlu lagi cut and fill. Karena semua sudah rata dengan elevasi yang kita butuhkan. Seperti itu. Dan ini seperti yang saya bilang, di berikutnya ada sekitar, di bawahnya itu ada yang namanya sungai. Jadi ya ini sangat menarik ya buat kita. Terus berikutnya ini bapak-bapak dan ibu-ibu kira-kira ya landscape-nya kita total keseluruhan yang punya kita di angka 7.000 sekian, yang punya yayasan dalam hal ini punya profesor dari IPB itu kurang lebih di 1,1 hektar seperti itu. Dan ini landscape-nya seperti itu. Seperti terlihat di gambar berikut ini ya. Dan ini menarik Pak. Jadi kita persis dikelilingi jalan yang akhirnya jadi ini menjadi senternya kita itu untuk bisa mengembangkan apapun. Nah, berikutnya ini adalah akses masuk Pak. Akses masuk kita sebetulnya kita bisa ada 2 akses yang mungkin Bapak-bapak tahu IPB University atau IPB itu kan kampus Dramaga, kurang lebih itu 3 kiloan Pak memasuki area kita. Jadi ada akses yang tadi jalan perkerasan itu masuk ke area sini Pak. Sementara kita masih ada juga akses jalan kecil itu kan. Mungkin ini cukup 1 mobil bisa dia jalan akses kedua. Dan alhamdulillah kedua jalan juga udah sangat baik seperti itu. Terus berikutnya terkait tentang apa sih yang akan kita bangun di sana. Nah, ini yang akan berbeda kita dengan yang lainnya. Kebetulan profesor yang punya tanah di angka 1,1 hektar, dia tuh mengusung ada 2 konsep, yaitu konsep lingkungan dan konsep keumatan atau community. Jadi alhamdulillah kita sinkron betul dengan apa yang kita mau. Jadi sekalian yang akan kita bangun pun menjadi konsep yang boarding school yang sustainable gitu, seperti itu. Kita akan mengkonsepkan terkait tentang bagaimana bangunannya,
bagaimana juga surroundingnya, dan juga bagaimana ini ya, itu semua memiliki eco konsep gitu Pak. Jadi artinya ada green building konsep gitu kan. Jadi insya Allah kita akan menggunakan desain yang sehemat mungkin untuk penggunaan energi. Dan juga kita menggunakan desain yang seefisien mungkin menggunakan air. Dan insya Allah apa yang akan kita bangun ini sendiri itu kan tidak akan terlalu bersinggungan dengan apa yang menjadi yang diharapkan oleh alam itu sendiri. Kita akan coba sinkronkan, sinergikan kebutuhan yang kita miliki dan juga bagaimana landscape yang kita miliki. Jadi landscape dan landscape-nya itu menjadi sinergi seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini baru ilustrasi. Hari ini Ibu Prita ya kebetulan yang masih domisili di Singapura, arsitek kita masih coba mendesain dan juga sinkronisasi dengan profesor itu kan terkait 1,1 hektar. Jadi semua sekarang masih proses desain awal gitu ya. Insya Allah sih saya berharap dalam 1 bulan ini selesai. Dan mudah-mudahan sih kita ada hajatan nanti tanggal 20, nanti mungkin Ustaz juga akan sampaikan ya. Kita ada hajatan, mudah-mudahan sedikit banyak desain konsepnya itu udah lebih fix gitu untuk didetilkan. Insya Allah target Desember atau Januari yang kemudian desain itu bisa rampung 100% seperti itu. Nah, berikutnya kayak seperti ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi kita berharap bahwa gedung-gedung kita nanti gitu kan akan memilih, karena surrounding kita sangat bagus loh. Dari kiri, kanan, depan dan belakang. Jadi insya Allah konsepnya itu kita tidak akan punya seperti apa ya. Jadi building itu kan selama ini kita selalu ada tatap mukanya berapa, tampak mukanya mana, tampak depannya mana, tampak belakangnya seperti apa. Nah, di sini kita akan benar-benar bagaimana building ini sama modelnya seperti ini, bukan modelnya ya, ilustrasinya seperti ini. Kita akan melihat bahwa semua itu ada tampak depannya kita. Seperti itu. Jadi disitulah dimanapun, terutama buat santri-santri kita, akan lebih nyaman untuk proses belajar mereka. Seperti itu. Terus berikutnya juga kita akan desainkan bagaimana kamar-kamar buat para santri ini, yang mungkin selain ekonomis dan juga yang terpenting adalah bagaimana dia bisa nyaman. Dan terutama bisa mendukung proses belajar dia terkait tentang penghafalan, terkait tentang penambahan pengetahuan yang diperlukan. Nah, ini mungkin kurang lebih ya ruang konsepnya. Ini masih tahap awal itu kan. Nanti insya Allah dalam waktu dekat itu udah kita launching. Nah, model-modelnya nanti seperti ini. Ibu Prita desain kita, dan alhamdulillah ya selama ini dia kuat di bagaimana membangun resort gitu kan. Jadi kurang lebih nanti orientasinya ke arah sana. Jadi kita di sana akan punya sarana belajar yang juga nyaman dan juga homey, tapi juga menyatu dengan kondisi alam itu sendiri seperti itu. Nah, ini mungkin kira-kira ilustrasi apa sih yang akan dibangun di sana seperti itu. Jadi insya Allah kita juga akan membangun kayak tadi ya, poi-poi ruang terbuka atau juga bukaan-bukaan gedung yang senyaman mungkin. Yang akhirnya semua itu cuma simpel bagaimana mendukung proses belajar para santri kita dan juga peserta didik kita itu kan menjadi lebih nyaman dan juga lebih mudah. Karena selain kita punya kekuatan metode yang luar biasa itu kan, yang memudahkan itu dimengerti dan ditambah lagi dengan surrounding yang nyaman itu kan, tentunya akan lagi menambah keefektivitasan dari proses belajar dari peserta didik kita. Jadi alhamdulillah itu biasanya kita menghafal kertas merah, kertas biru gitu kan dalam waktu beberapa lama gitu kan. Dengan surrounding seperti ini seharusnya jauh lebih cepat seperti itu yang kita harapkan. Dan ini juga kita akan juga bangun fasilitas ya. Kebetulan seperti yang saya sampaikan tadi, ini tanah ini dimiliki oleh salah satu yayasan lingkungan dan community daripada IPB gitu seperti itu. Ini akan menjadi kita sinkronkan. Nah, kayak tadi, nanti juga kita akan sinergikan nih apa yang menjadi kepentingan dari yayasan profesor tersebut dengan yayasan yang kita miliki seperti itu. Jadi kayak tadi ada beberapa sarana pertanian dan kebetulan juga IPB memang domainnya di pertanian. Insya Allah kita pun jadi di sana pun bisa belajar tentang praktis bagaimana life practice terkait tentang kayak tadi, terkait tentang pertanian, urusan lingkungan dan juga urusan sosial. Dan tak lupa juga kita akan menyiapkan sarana-sarana olahraga, sarana pendidikan lainnya itu kan. Karena
bukan hanya hard skill yang akan kita bangun di sana, tapi soft skill pun akan kita bangun. Sehingga artinya benar-benar apa yang menjadi seperti yang selalu Ustadz sampaikan, bagaimana kita mengerti, memahami, dan akhirnya bisa kita amalkan. Dan kita sinergikan semuanya dengan konsep antara kepentingan sosial dan juga kepentingan lingkungan. Mungkin seperti itu, Bapak-Bapak. Terima kasih, Pak Ustadz Ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Pak Kurniawan yang telah menyampaikan perkembangan pembangunan masjid dan pesantren. Mungkin insya Allah ya tahun 2023 di bulan Juni udah siap pendidikan ya Ustaz ya. Insya Allah Ustaz. Jadi mohon doanya mudah-mudahan di 2022 ini kita udah bisa membangun seperti itu. Dan untuk masa pembangunan ini mungkin nanti kita akan bertahap seperti itu. Amin, amin. Oke, terima kasih Ustaz. Oke, langsung saja kita masuk ke acara berikutnya yaitu tausiah yang bertema tentang ya Rasulullah sungguh pahalamu tiada henti. Oke, yang pengantarnya oleh Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris, LC, alumni dari Universitas Islam Madinah, Direktur Pusat Pelatihan Sekejap Paham Al-Quran, dan pengurus MUI Pusat Komisi Dakwah. Oke, kepada Ustadz Nur Ihsan kami persilahkan. Suara saya kedengaran ya? Bapak Ibu dan baik. Alhamdulillah kedengaran Ustaz. Kedengaran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Yang kami hormati guru kami Ustadz Muhammad Ikhwan hafizahullah, para pengurus JAS, Jalinan Alumni Sekejap, para peserta pelatihan Sekejap dari berbagai level, dari level 1, level 2, demikian pula level 3, yang berasal dari berbagai kota, ya. Bahkan Masya Allah sudah berbagai negara, ya. Tidak ada dari Swiss peserta kita, ada dari Malaysia, dari Singapura, dan juga ada dari Australia. Masya Allah. Ada bersama kita sekarang ini Ibu Elva ini. Elva, sudah hadir Ibu Elva? Ini namanya kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Oh ya. Bapak-bapak semua pengurus pasti JAS, Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga rencananya berjalan dengan lancar, amin. Ada Ibu Fatwida juga Arifin dari Sydney, ada beberapa orang ya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Semoga sukses rencananya. Yang syafus bersama. Ya cukup banyak ya peserta kita hadir dari berbagai daerah. Dan sungguh ini sebuah pertemuan yang sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau orang itu berkumpul dengan Al-Quran, itu bukan perkumpulan biasa, tapi perkumpulan biasa. Kalau perkumpulan untuk makan hajatan orang kawin itu biasa. Apalagi untuk nongkrong sarapan pagi itu biasa. Tapi kalau berkumpul untuk Al-Quran baru luar biasa. Sehingga yang kumpul untuk itu akan menjadi yang terbaik. Nah, seperti yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik adalah orang yang sedang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan saat ini ada yang posisi sedang mengajarkan Al-Qur'an, makna-maknanya, dan ada yang dalam posisi sedang belajar Al-Qur'an. Maka semoga semua kita termasuk dalam orang-orang yang terbaik. Ya, bukan terbaik dalam pandangan manusia, tapi terbaik dalam pandangan Tuhannya manusia. Ya, Tuhannya manusia. Makanya Masya Allah ya, setiap kali Bapak sekalian
mendekati hari H dari program kita ini, itu selalu timbul kerinduan ya dan semangat untuk segera berkumpul. Dan dengan izin Allah dan rahmatnya, Masya Allah, pada hari ini akhirnya kita ketemu lagi ya dalam program pasti pengajian Al-Quran sekejap, tematik dan inspiratif edisi yang keempat. Ya, sebuah program pengajian rutin bulanan yang dimediasi oleh JAS, Dialog Alumni Sekejap, sebagai media silaturahmi untuk para alumni, demikian pula para peserta, demikian pula masyarakat secara umum. Di mana kita akan belajar materi-materi Al-Quran sifatnya tematik, yang harapan kita bisa memberikan inspirasi kepada kita, agar kita selalu menjadi yang terbaik, ya, yang terbaik untuk hidup kita sebelumnya. Dan siap ya untuk memberikan yang terbaik dari apa yang terbaik yang telah Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya hari ini ya dari para pengurus JAS, demikian pula sekejap ini mengangkat sebuah tema yang berjudul Ya Rasulullah, sungguh pahalamu tiada henti. Ya Rasulullah, sungguh pahalamu tiada henti. Harapannya dengan judul ini bisa memberi kita sebagai umatnya untuk juga punya sesuatu ya, dan menjadi sebuah pahala yang tiada henti juga untuk kita. Harapan kita bagaimana semua kita sekalian punya pahala yang tiada henti. Karena Rasulullah qudwah kita. Kalau dia bisa punya pahala yang tiada henti, maka insya Allah umatnya pun punya peluang besar untuk punya pahala yang tiada henti. Karena dia adalah contoh, adalah qudwah. Ya. Kata Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh terdapat pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Contoh teladan yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullah. Bagi setiap orang yang harapkan berjumpa dengan Allah di jannahnya. Bertemu dengan Allah. Bisa berkumpul dengan Nabi tercinta Muhammad SAW. Yang mata manusia seperti kita di zaman kita yang tidak pernah merasakan kenikmatan berkumpul. Demikian pula bersama dengannya. Maka kita berharap ya, dengan ini bisa mengantar kita untuk bisa dimasukkan surga. Berkumpul bersama dengan beliau, Nabi kita Muhammad SAW, dengan para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan yang lainnya. Demikian pula para syuhada dan orang-orang soleh sebelum kita dan secara umum, Bapak sekalian. Itu ya sekalian. Dan Masya Allah memungkinkan karena Al-Quran memberikan panduan kepada kita bagaimana kita bisa seperti Rasulullah SAW. Bapak Ibu, tema kita kali ini, Ya Rasulullah, sungguh pahalamu tiada henti. Ini terinspirasi dari sebuah ayat yang Allah sebutkan pada surat Al-Qalam. Silakan bagi Bapak Ibu yang sedang membuka Al-Qurannya, bisa membuka surat Al-Qalam, yang merupakan surat yang kedua pada juz yang ke-29. Surat ini, ya, ayat awalnya berisi respon dari Allah, ya, asbab nuzulnya, ketika orang-orang kafir itu menghina Nabi yang Allah turunkan dengan membawa Al-Quran sebagai hidayah. Namun ketika disampaikan kepada orang lain, kepada kaum Mekah saat itu, namun Al-Quran yang dibawa oleh beliau, yang datang dari Allah dikatakan sebagai Al-Quran yang dongeng orang sebelumnya. Cerita secara bohong saja. Bahkan yang parahnya, ya, sampai Nabi yang sebelumnya dikenal sebagai orang yang soleh, terpercaya, akhirnya mereka mengatakan kepadanya, Muhammad, kamu itu majnun, gila. Kata mereka. Kamu itu gila. Kenapa gila? Iya, karena kamu membawa sesuatu yang berbeda dengan apa yang sekarang kami yakini. Ya. Membawa tauhid, mereka dalam kesyirikan. Membawa akhlak yang mulia, mereka dalam kebobrokan. Maka ketika Nabi datang dengan membawa Al-Quran yang berisi petunjuk akan tauhid hanya kepada Allah, ikhlas hanya kepada Allah, kemudian akhlak yang mulia, maka mereka mengatakan, wahai Muhammad, anta majnun, kamu gila.
maka Allah menurunkan ayat-ayat yang terdapat pada surat Al-Qalam ini. Coba kita perhatikan bagaimana Allah mulai surat Al-Qalam ini. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wal qalam, demi pena dan apa yang mereka tulis. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma anta. Mereka bilang kau gila wahai Muhammad. Tapi kata Allah, ma anta. Bukanlah engkau wahai Muhammad SAW. Bi ni'mati rabbika, dengan nikmat Tuhanmu, bimajnun, sebagai orang yang gila. Sungguh engkau benar-benar bukanlah orang yang gila. Ya, di sana mereka 1, 2, 300 orang mengatakan anta majnun. Tapi Allah langsung membantah dengan kitabnya Al-Quran dan mengatakan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau bukanlah orang yang gila. Hati bersedih ya, ketika datang ungkapan-ungkapan yang tertuju kepada beliau salam. Namun Allah membersihkan sifat gila ini dari beliau dengan mengatakan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Jangan khawatir, jangan bersedih wahai Nabi. Kenapa? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sungguh engkau bukanlah orang yang gila. Ya. Namun sebaliknya, dengan Al-Quran yang Allah turunkan kepadamu, lalu kemudian engkau sampaikan kepada orang lain, si A, si B, si C, walaupun mereka mengatakan anta majnun, kamu orang gila. Mereka mengatakan Al-Quran asatirul awwalin, cuma dongeng orang-orang sebelumnya saja. Namun gara-gara itu dakwamu, Al-Quran kau ajarkan, maka wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Maka wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Engkau benar-benar akan mendapatkan pahala yang tiada henti. Wa inna laka, dan sesungguhnya bagimu hai Nabi, la ajran, akan mendapatkan pahala ghairu mamnun, yang tiada henti. Bapak Ibu, sungguh Rasulullah pahalanya tiada henti. Ya. Bahkan kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas khuluqin azim, akhlak yang mulia. Jadi dengan dia beral-Quran, mempraktikkan Al-Quran dalam dirinya, bertauhid, beribadah hanya kepada Allah dengan cara berislam yang baik, dengan cara mengajar Al-Quran kepada orang lain, ya, ini yang membuat beliau terantar untuk menjadi pemilik khuluqin azim. Ini yang mengantarkan mereka untuk menjadi pribadi yang mendapatkan ajran ghairu mamnun. Bayangkan, ya, 13 tahun lamanya berat untuk membagi Al-Quran kepada mereka. Namun beliau bersabar, Mas sekalian. Karena beliau yakin Al-Quran akan memberikan keberkahan kepada bumi tempat mereka berpijak. Akan memberikan keberkahan kepada langit sehingga bisa menurunkan hujan dengan izin Allah SWT. Sehingga membuat negeri di mana mereka bernaung di kota Makkah akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang penuh dengan kebaikan dan penuh dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, sungguh pahalamu tiada henti wahai Rasulullah. Ya. Mengajar kepada kita bagaimana agar umatnya pun memiliki pahala yang tiada henti. Ya, kita punya sholat, namun berapa kuatnya kita sholat? Ya, kita bisa berinfak, berapa kuatnya kita berinfak? Ya, kita bisa membaca Al-Quran, namun berapa kuatnya kita baca Al-Quran? Bapak sekalian, karena dengan kematian seseorang, amal solehnya akan berhenti. Tiada lagi sholat yang bisa dia kerjakan. Tiada lagi baca Al-Quran yang menggetarkan lisannya. Namun Masya Allah, Rasulullah terus pahalanya mengalir. Ya. Dan umatnya pun akan bisa punya pahala yang mengalir. Karena beliau telah memberikan tuntunan kepada kita, panduan kepada kita, umatnya ini, agar juga bisa memiliki sesuatu seperti beliau. Memiliki pahala yang tiada henti. Sangat banyak. Ya.
Dan yang paling terkenal adalah apa yang beliau ajarkan kepada kita. Dalam sabda beliau yang mengatakan, "Idza matal insan." Apabila seorang insan, manusia itu meninggal dunia, maka inqata'a amaluhu. Terputuslah semua amalannya. Tidak bisa sholat, tidak bisa ngaji. Inqata'a amaluhu, terputus amalannya. Tapi illa min salas, kecuali dari 3 perkara. Artinya betul, dia telah meninggal dunia. Tapi dengan 3 perkara ini akan terus menghadirkan pahala kepadanya. Akan terus menghadirkan pahala kepadanya. Tiada henti. Sampai Allah bangkitkan semua orang pada hari kiamat untuk berjumpa dengan Allah SWT. Apa itu? Yang pertama adalah shadaqatin jariyah. Sedekah. Sedekah yang jariyah, yang mengalir terus pahalanya. Ya. Jariyah itu tajri min tahtil anhar. Laksana sungai-sungai yang mengalir terus. Maka orang ketika dia bersedekah, ada sedekah yang tajir, yang jari, yang mengalir, maka ini insya Allah akan terus mengalirkan pahala kepadanya walaupun dia telah meninggal dunia. Bapak Ibu yang muliakan, ya. Maka ketika Allah memberikan kenikmatan akan harta kepada seseorang, maka harta itu diutamakan untuk dimanfaatkan agar menjadi sedekah yang jariyah, yang bisa terus mengalirkan pahala kepadanya, Bapak Ibu sekalian. Membangun masjid, ya, agar orang-orang bisa beribadah di masjid tersebut. Membangun sekolah pesantren, agar orang-orang bisa belajar menjadi sholat tersebut. Maka sepanjang orang memanfaatkan masjid itu, memanfaatkan sekolah itu, pesantren itu, maka sepanjang itu pula pahala akan mengalir kepada mereka yang punya andil untuk membangun masjid. Demikian pula pengajar tersebut. Seorang yang membuat buku, ya, yang selanjutnya memberikan manfaat kepada banyak orang agar bisa baca Quran, agar bisa paham Al-Quran, agar bisa menghafal Al-Quran dan seterusnya. Maka selama orang menggunakannya, maka pahala ini akan terus mengalir kepada mereka menjadi penyebabnya. Dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu di antara hal yang Allah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sedekah jariyah. Bentuknya sedekah, bentuknya wakaf, dan seterusnya. Makanya Bapak sekalian, ini hal, ya, yang sangat ditekankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan secara spesial yang saya mengatakan tentang masjidnya yang merupakan Baitullah. Kata Nabi dalam sabda beliau, "Man bana lillahi masjidan." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, ya, karena Allah, di mana membangun masjidnya di dunia, membangun Baitullahnya di dunia, maka banallahu baitan fil jannah. Maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Bapak Ibu yang muliakan, dan itu peluangnya ada dari zaman Nabi, ya, hari ini sampaikan. Maka para bareng-bareng membangun Baitullah, bareng-bareng membangun masjid Nabawi. Di awal mereka hijrah bersama-sama mereka bangun itu. Dan ini terus sebuah sunnah yang baik yang dipraktikkan oleh umat sepanjang generasi, sehingga masjid ini menjadi tempat, ya, yang memenuhi bumi Allah SWT, yang diisi oleh orang-orang yang ruku, sujud karena Allah Subhanahu Wa Taala, yang diisi dengan orang yang belajar Al-Quran dengan berbagai bentuknya di dalam masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekalian, ini diajarkan. Dan kita pun punya kemungkinan, ya, peluang besar untuk hal tersebut. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Orang belajar baca Al-Quran, maka diajarkan Al-Quran. Seorang belajar paham Al-Quran, maka mengajarkannya kepada orang lain. Seorang bisa hafal Al-Quran, dia kepada orang lain. Seorang punya ilmu yang bermanfaat, apakah ilmu kedokteran, ilmu pertanian, dan seterusnya, maka diajarkan kepada orang lain karena Allah. Maka orang bisa mengerti ilmu kedokteran, ilmu pertanian, lalu memberikan manfaat kepada banyak orang. Maka itu menjadi sebuah ilmu yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Dan juga adalah waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Apakah anak kandungnya, atau anak yang soleh menjadi penyebabnya? Karena dia yang bersedekah, yang memberikan beasiswa, yang menjadikan anak belajar di sekolah, maka anak bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada si abi, si umi, kepada orang-orang yang telah membantu mereka sehingga mereka bisa sekolah di sebuah sekolah yang mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang cinta sejarah Al-Quran. Bapak sekalian, dan itu Masya Allah sebuah titah, sebuah yang sangat jelas dari Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang Allah muliakan,
Maka kita berharap sekalian dengan kebersamaan kita di sekejap ini, kita bisa terantar, masing-masing kita bisa terantar memiliki pahala yang tiada henti. Dan ini bisa kita dapatkan kalau kita bersama-sama. Bapak sekalian, dengan kebersamaan kita ini, Masya Allah, ya, dengan izin Allah ada kawan kita, ya, bisa kita yang punya tanah, ya, yang sekian lama telah diwakafkan dan belum diurus. Akhirnya kita berjumpa dengan kawan-kawan di sekejap. Dan alhamdulillah setelah menyampaikan program ini sangat respon sekali, ya, sangat respon sekali dan menyerahkan tanah wakafnya kepada sekejap, kepada JAS untuk dikelola. Maka dari Allah setelah proses yang panjang atau cepat bisa jadi, ya, bisa jadi panjang, bisa cepat, ya, panjang dalam penantian, tapi cepat dalam prosesnya, ya, akhirnya hasilnya diputuskan kita bergerak, ya. Saya orang yang pertama kali dikabarkan ininya, tapi saya mengajak yang lainnya, ya, sama teman-teman di JAS, sama Pak Kurniawan, sama yang lain, dan ternyata Masya Allah sangat banyak yang merespon, ya, dan bahkan menjadikan sebagai program andalan kita, bahkan memiliki kekuatan lebih besar daripada membangun rumah kita sendiri, lebih besar dari membangun perusahaan kita dan gedung-gedung yang kita punya. Kenapa? Karena yang kita bangun adalah rumah Allah. Yang kita bangun adalah rumah Allah, di mana banyak orang bisa beribadah kepadanya. Yang kita bangun adalah pesantren yang kita harapkan banyak orang bisa belajar padanya. Bayangkan sekalian, kalau orang belajar punya ilmu, ya, lalu mereka mengajak ilmu kepada orang lain. Kalau belajar anak-anak jadi soleh, mendoakan yang membangunkannya, maka Masya Allah. Masya Allah. Masalah ini peluang terbuka, ya, peluang terbuka. Ya. Dan sejak pertama kali launching, Bapak sekalian, tanggal 19 Oktober. Ya, 19 Oktober 2021, ya, sampai dengan sekarang ini Oktober ya atau sebelumnya September ya masalah 19 September, sudah sekitar 6 pekan perjalanan ini, dan Masya Allah respon dari para alumni dan para peserta yang sangat besar sekali. Bahkan ya dalam sesi kita menggalang dana wakaf ini mendapatkan semua sangat luar biasa. Ketika bersilaturahmi kawan-kawan kita di Makassar, buat acara silaturahmi, demikian pula ke Bandung, Masya Allah, respon sangat besar. Maka dalam waktu sekitar 6 bulan saja, di izin Allah, sudah sekitar ya, dana real ya, sekitar 450 juta kurang lebih, dan yang bisa kita terima. Itu adalah kebersamaan. Di samping komitmen-komitmen dari para alumni, para peserta, yang berwakaf 100 juta, berwakaf 200 juta, apakah dari uang pribadinya, atau menjadi juta wakaf, menjadi perantara bagi orang lain, ya. Masya Allah, kita mendapatkan berita di grup, ya, ada Ibu Fulan, ya, Fulan menjadi perantara, ya, menjadi perantara bagi ibu-ibu pengajiannya agar bisa berwakaf. Masya Allah. Dan itu mengalir kepada pengurus JAS, pengurus sekejap ini. Maka harapan kita sekalian yang muliakan, ya, dengan kebersamaan kita ini, ya, kita bisa mendapatkan pahala yang terhenti. Semua kita sangat yakin sekalian, kita pasti akan meninggal dunia. Tapi kalau kita lihat sholat kita, ya Allah, kita bisa merasa masih parah banget sholat kita ini. Mungkin kita merasa sudah bagus, tapi kalau kita perhatikan masih sangat kurang. Kalau kita perhatikan puasa kita, ya, masih sangat jauh dibanding orang sebelum kita. Kalau dibandingkan dengan wakaf kita masih sangat jauh dengan wakaf yang lain. Terakhir saya mendampingi seorang ibu-ibu beserta sekejap, ya, berangkat dari Jakarta, sebuah tempat di Sulawesi Barat, ya, dengan tujuan mewakafkan tanahnya, ada keluarganya. Gue tahu berapa jumlahnya? Sekitar 40 hektar. Itu bukan tanah mati, ya, bukan tanah hasil gempa, tanah mati, tanah yang produktif. Ya, tanah yang produktif, ya, yang bisa dikembangkan untuk pertanian sawit, pertanian pertanian itu. Tapi beliau mengatakan kepada kita, ya, saya sudah tua, ya, harta mau diapakan lagi, ya. Akhirnya beliau mewakafkan tanah yang dibuat tanah keluarganya itu satu keluarga. Ya, semua itu semua adalah peserta pelayanan sekejap, satu keluarga. Ya, tinggal di Jakarta, di Bekasi, saat ini dikelola. Akhirnya insya Allah kita terima, dan kita bersama dengan beberapa lembaga yang memang punya skill di bidang wakaf untuk dikembangkan, ya, menjadi wakaf pertanian, wakaf perkebunan. Harapan kita dengan hal itu, kalau menghasilkan, bisa membangun banyak masjid, bisa membangun banyak pesantren, bisa memberikan beasiswa kepada banyak orang dan seterusnya. Masya Allah. Itu semua berawal dari kebersamaan kita, Mas kalian. Dan saya sangat yakin sangat banyak yang bisa kita kerjakan kalau bersama. Kita nggak mau berinfak banyak, 1 miliar pun kita khawatir. Tapi dengan semangat kita bersama, kita bisa berwakaf lebih daripada itu. Bagaimana?
kita berwakaf 10 juta, 100 juta, sebisa kita mengajak orang lain sekalian. Untuk ayo berwakaf, ayo bersedekah, ya, membangun kebaikan. Maka selama orang lain merespon apa yang kita ajak, mereka berwakaf, maka semua wakafnya itu menjadi bahagian daripada pahala kita. Ya, seperti kata Nabi, ad-dalu ala khairin kafa'ili. Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka dia seperti pelakunya. Seperti pelakunya. Ya, sekalian, maka ini yang kita bangun sekalian. Kita bangun sama-sama bayar sekejap untuk faham Al-Quran, tapi kita sudah pindah pada fase berikutnya. Bagaimana bisa mempraktekkan Al-Quran ini. Al-Quran ini. Dan semua program yang real, yang kita anggap ini program bersama kita. Ini program bukan punya saya, ya. Karena ini program wakaf. Bukan punya Pak Kurniawan, bukan punya Pak Agus sebagai sekjen JAS, bukan punya Pak Hari Bendahara, bukan. Tapi ini kita bangun bersama-sama. Kita berikan jalan bagi mereka punya kemampuan. Yang jaga arsitek, silakan bergabung. Masya Allah, mau bergabung Ibu Prita. Ya. Itu sudah hitung berapa yang kita bayar. Kalau memberikan pembayar kepada seorang arsitek, tapi dengan izin Allah Ibu Prita mau bergabung kepada kita. Dan punya kemampuan yang sangat kuat sebagai seorang yang profesional di Singapura. Ya. Siapa yang mau koordinir ini masalah bangunannya, Masya Allah kita punya Ibu Mega yang punya suami Pak Buri yang sudah sekian lama ya berkecimpung di bidang pembangunan, proyek-proyek bangunan. Dan seterusnya, sangat banyak Mas sekalian. Dengan izin Allah bergabung. Maka Bapak sekalian yang melakukan dengan izin Allah, kita berharap kita bisa segera ya mewujudkan impian bersama kita ini, ya. Bersama kita ini bisa membangun rumah kita di dunia berupa Baitullah, ya, sekolah kita di dunia, ya, berupa pesantren, tapi harapan kita dengan semua yang menjadi perantaran kita untuk bisa membangun rumah kita di akhirat. Sekalian, saya sampaikan ya, hari-hari menahan hari yang luar biasa. Ya. Kenapa kita harus sungguh-sungguh, Bu? Karena kita sadar kematian mengincar kita. Ya. Kita hari ini kita mendengarkan ya berita ada orang ya yang meninggal di jalan raya, ya, di jalan raya, di tol. Dan kita merasa setiap hari kita di tol, kita di Jakarta hampir tiap hari keluar tol. Ya, mengatur bisa meninggal dunia. Itu bisa mengalami semua setiap kita. Ya, maka sekali yang mereka saya ingatkan di saya pribadi. Demikian pula semua kita, ayo kita bersama-sama membangun apa yang kita punya. Di antara lewat perantaraan, membangun masjid, demikian pula pesantren ini bersama-sama. Ya. Dan insya Allah kita nggak main-main sekalian. Kita nggak seadanya. Kita akan mencurahkan semua potensi yang kita miliki. Ya. Semua kekuatan kita yang miliki, kekuatan logika, kekuatan pengaturan seterusnya untuk bisa mewujudkan hal ini. Maka semoga Allah memberikan keberkahan bersama kita. Dan kita bersyukur dengan izin Allah telah hadir guru kita semuanya, ya, Ustadz Muhammad Ikhwan, Hafizahullah. Nah, ini guru saya ya. Saya lama di Makassar, ya, lama di Makassar, jadi dosen. Dia belum menjadi di antara guru-guru pendamping yang lebih senior dari saya di Musbedina dan juga senior di lembaga dakwah. Yang hari ini Masya Allah dengan izin Allah bersedia, ya, bisa dikasih umur sangat banyak bisa hadir teman-teman kita. Saya beliau tinggal di Makassar, cuma dengarin yang sedang berada ya di Malang untuk kegiatan dakwah. Boleh? Apakah ada Ustaz Ikhwan? Boleh menyapa Ustaz di videonya, Ustaz Zana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lapanglah dadaku Ustaz, karena Ustaz telah hadir. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, Ustaz Zana, Ustaz kami perkenalkan saya. Ini adalah Bapak Ibu peserta pelatihan sekejap. Jadi ada yang sudah alumni, jadi mereka belajar menerjemahkan sekejap, Al-Quran adalah sekejap dengan bantuan Mushaf sekejap, demikian pula buku-bukunya Ustaz Dana, Ustaz Ikhwan. Ada yang sudah selesai, ada yang selesai level 1 belajar menerjemahkan juz 30, juz 1, ada yang level 2 juz 30, ada yang level 3 juz 29. Sudah ratusan ya. Dan kita Ustaz punya pengajian rutin namanya Pasti. Jadi pengajian Al-Quran sekejap, tematik dan inspiratif. Dan hari ini mengangkat tema, ya Rasulullah, sungguh pahala tiada henti, ini inspirasi dari firman Allah di surat Al-Qalam, wa inna lakal ajran ghairu mamnun. Dalam bentuk praktek, kita bersama-sama membangun ya, sebuah pesantren sekejap dari wakaf seorang peserta juga, seorang profesor alumni sekejap, yang kita ini bisa menjadi sarana membuat banyak orang bisa paham Al-Quran, demikian pula hafal dengan cepat. Seperti itu hafal kita Ustazana. Dan semoga hadirnya kita bisa memberi kita pencerahan dari materi ini insya Allah ta'ala. Kami persilakan kepada Ustazana, ya Ustaz Muhammad Ikhwan Hafizahullah,
untuk menyampaikan materi ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada beliau dan semua kita. Kepada Ustadz Ikhwan Hafizahullah kami persilakan. Silakan Ustadz Ikhwan. Videonya belum nampak. Halo. Iya, oke. Mantap Ustadz Ikhwan. Tafadhol, sampai jam 9:30 Ustadz waktu Jakarta. 10:30. Ya, ini berada 40 menit ke depan. Tafadhol Ustadz. Ya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadzuna Ustadz Haji Nur Ihsan hafizahullahu taala dan seluruh ikhwah, saudara-saudara, para pejuang-pejuang Al-Qur'an, mujahid-mujahid Al-Qur'an yang bersinergi dalam program Faham Al-Quran dengan metode sekejap. Ya, ini adalah kesempatan yang sangat berbahagia untuk kita bersama dalam ruang Zoom ini, walaupun cuma sekejap, ya. Iya, Ustaz. Tapi insya Allah mudah-mudahan berkahnya sampai kita mendapatkan surga dan mengecap kenikmatan yang tiada henti dari surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang didapatkan para ahlul jannah, ahli surga, adalah kepada ahlul Quran. Orang-orang yang membersamai Al-Quran. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada mereka, rattil kama turattil fid dunya. Bacalah sebagaimana engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sungguhnya derajatmu di sisi Allah di dalam surga ini adalah sejauh mana pada akhir ayat yang kau bacakan. Subhanallah. Ya. Bapak Ibu, para ustadz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu pertanyaan sederhana bagi kita semua dalam kesempatan ini adalah, siapakah ahlul Quran itu? Iya. Siapakah ahlul Quran itu? Nah, sebelumnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah taala, izinkan saya untuk membacakan beberapa ayat insya Allah ya, dalam kesempatan yang berbahagia ini. Namun sepertinya karena masih agak batuk-batuk sedikit ya, saya akan wakili anak saya 1-2 menit ya untuk membaca beberapa ayat dari Al-Quran ya. Kalau diizinkan Ustadz Nur Ihsan ya. Ini ada Ustaz. Apa? Umar ya. Allah Akbar. Masya Allah. Syukran. Barakallahu fiik. Umar. Fadhil Ustaz. Ya. Ya, gantian duduk sini. Masya Allah. Ayat. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يطع فاز فوزا عظيما. السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ini tidak membawa yang terus ya karena kameranya dipegang ya. Barakallahu fikum. Bapak Ibu yang sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajukan kepada kita semua, termasuk kepada diri saya pribadi, 3 riwayat tentang proses pembelajaran Quran pada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah yang diriwayatkan dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, beliau mengatakan, kunna hawazirah, kami dulu anak-anak pemuda tanggung, ya anak-anak yang beranjak remaja itu namanya hawazirah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-iman qabla al-Qur'an. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami iman sebelum Al-Qur'an. Falamma ta'allamna al-Qur'an izdadna minhu imanan. Maka tatkala kami belajar Al-Quran, bertambahlah keimanan kami. Ya, ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, ini masyhur dari penyampaian 2 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan termasuk sahabat yang ahlul Quran, ya, yang mencatatkan Al-Quran, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud dan Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhuma. Mereka mengatakan begini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yujawizu 10 ayati hatta yu'allimana ma'aniha wa 'amilna biha fata'allamna minhu al-ilma wal 'amala ma'an. Adalah Rasulullah tidak melewati 10 ayat sampai dia mengajarkan makna-maknanya. 10 ayat itu, dan kemudian kami beramal dengannya. Maka kami belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilmu dan amal sekaligus. Ini yang kedua. Ya. Riwayat yang ketiga ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang muwasafat al-Khawarij, tentang bagaimana ciri-cirinya kaum Khawarij. Ini kaum Khawarij adalah orang-orang yang kelihatan taat beragama, tetapi mempunyai sifat ekstrim sehingga keluar dari patok-patok agama itu sendiri. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sayati min ummati
qaumun tahkiruna salatakum min salatihim wa siyamakum min siyamihim. Kalau kalian lihat, ya akan datang dari umatku. Jadi kan api mah naik jadi panggil ke nah gitu. Iya siap. Buang Mohon maaf ya, dimutkan dulu. Kalau engkau melihat mereka sholat, niscaya engkau akan pandang enteng, tidak ada menganggap apa-apanya sholatnya. Kalau engkau melihat dia puasa, mereka puasa, kalian akan pandang enteng puasa kalian. Ini kepada siapa dikatakan? Kepada sahabat Nabi. Artinya hebat sekali sholatnya, hebat sekali puasanya. Tapi apa yang terjadi? Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Jadi anak panah itu seperti ini, ya. Nah, datang sasaran itu seperti ini, anak panah menembus, bukan sekedar nancep, tapi keluar dari belakang. Itu namanya yamruqu. Jadi keluar dari agama. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka seperti sholat hebat sekali, puasa hebat sekali, tapi keluar dari agama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yaqra'unal Quran la yujawizu taraqihim. Mereka membaca Quran tapi tidak lolos kecuali sampai di sininya saja. Artinya mereka membaca tanpa memahami, tanpa memiliki feel, rasa terhadap Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari riwayat-riwayat ini, dari pemahaman kita secara komprehensif terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, bolehlah kita kemudian sampai kepada kesimpulan bahwa membersamai Al-Quran, ahlul Quran yang dimaksud dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan semata-mata, ya, tolong di garis bawahi, bukan semata-mata para penghafal Al-Quran. Ya. Nah, karena biasa kita ketika menyebutkan ahlul Quran, langsung kita mengasosiasikan atau mendefinisikannya sebagai penghafal Al-Quran. Benar, menghafal Al-Quran adalah kemuliaan dan kewajiban umat. Ya, secara kolektif, dia adalah kewajiban kolektif. Artinya apa? Tidak boleh di antara umat, satu komunitas kaum muslimin di satu negeri, tidak ada penghafal Quran. Ya, tidak boleh. Karena itu fardu kifayah. Ya, ada orang yang hafal Quran. Itu mutlak. Namun, ahlul Quran tidak terbatas hanya kepada para penghafal Al-Quran. Dan juga penghafal Al-Quran tidak otomatis menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran itu siapa? Ahlul Quran adalah orang-orang yang kemudian lahir dari tangan dingin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat. Tapi tidak semua juga sahabat hafal Quran. Tapi semua sahabat hidup di bawah bayang-bayang Al-Quran. Mereka semua hidup menyerahkan dirinya kepada Al-Quran untuk diatur oleh Al-Quran. Include di dalamnya adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Maka li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah, ya, laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu keputusan, lantas mereka memiliki pilihan yang lain. Subhanallah. Ahlul Quran adalah prajurit-prajurit Al-Quran, yaitu orang-orang yang menyerahkan hidupnya mau diatur dengan Al-Quran. Bukan dia yang mengotak-atik Al-Quran sesuai dengan kemauannya. Ya, tidak. Tapi mereka adalah orang-orang yang menyerahkan dirinya untuk diatur oleh Al-Quran. Ibarat seperti prajurit yang berada setiap pagi apel siaga. Apalagi perintah komandan. Maka seperti itulah para ahlul Quran. Ketika Al-Quran mengatakan kepadanya jalan, dia jalan. Al-Quran mengatakan kepadanya berhenti, dia berhenti.
Al-Quran mengatakan belok kanan, dia belok kanan. Al-Quran mengatakan belok kiri, dia belok kiri. Al-Quran mengatakan ambil, dia ambil. Al-Quran mengatakan tolak, dia tolak. Totalitas hidupnya adalah dia siapkan untuk diatur oleh Al-Quran. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu kana lakum aduwwan mubin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Memahami Islam secara general, komprehensif, syamil, kamil, mutakamil. Mengamalkan Islam semampunya secara syamil, kamil, mutakamil. Secara komprehensif dan general. Dia mengamalkan Islam sesuai dengan kemampuannya yang kecil maupun yang besar. Dan dia loba untuk terus menambah ilmunya. Sehingga dia memiliki pemahaman yang paripurna tentang Islam. Maka mereka inilah sesungguhnya ahlul Quran yang sejati. Nah, di antara mereka ada yang hafal Quran, di antara mereka ada yang mungkin tidak hafal Quran. Tetapi mereka berusaha untuk paham, berusaha untuk menyelaraskan hidupnya agar match dengan manhaj Qur'ani. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan sebagai orang-orang yang berada di atas akhlak yang mulia, wa innaka la'ala khuluqin azim, maka akhlak yang mulia itu diterjemahkan oleh istrinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dengan perkataan kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlaknya, perilakunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Apapun yang diperintahkan oleh Al-Quran berupa kebaikan, pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakannya. Jadi ya, contoh hidup daripada Al-Quran itu adalah pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pengejawantahan paripurna dari Al-Quranul Karim yang kemudian kita disunnahkan untuk mempelajarinya dengan tekun, ya, dengan bekerja keras, ya, one by one, step by step, untuk kemudian kita dapatkan pemahaman yang benar tentang Al-Quranul Karim ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga program sekecap ini menjadi bagian daripada upaya keras kita untuk memahami Al-Quran, untuk memiliki feel dengan ungkapan-ungkapan Al-Quran. Kata-kata tadabbur ini menjadi kewajiban. Kalau tadi menghafal Al-Quran adalah kemuliaan, maka mentadabburi Al-Quran, berusaha memahami maknanya walaupun dengan cara yang sederhana, adalah merupakan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka mengapakah mereka tidak mau mentadaburi, memahami makna-makna Al-Quran? Ataukah sudah ada gembok, kunci yang mengunci hati-hati mereka? Ikhwah sekalian, akhwat sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, upaya kita untuk belajar tentang makna Al-Quran adalah merupakan upaya langit. Ya, upaya yang Allah Subhanahu wa taala berkati insya Allah. Tinggal kita ini bagaimana meraup berkah itu dengan maksimal atau tidak. Itu kembali kepada kita. Nah, alhamdulillah di kesempatan hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk mengisi di acara alumni dan peserta sekejap, ya. Ini adalah merupakan satu solusi untuk kita belajar memahami Al-Quran dengan lebih baik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, dia akan mulia. Ketika Al-Quran di bulan Ramadan diturunkan, maka Al-Quran adalah merupakan, ya, menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang termulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Bulan Ramadan bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk ya dan penjelasan bagi manusia. Kemudian Al-Qur'an diturunkan di Makkah dan Madinah. Maka jadilah Makkah dan Madinah sebagai dua kota suci. Al-Qur'an diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW bersama dengan pejuang-pejuang Al-Qur'an pada zamannya. Maka mereka adalah menjadi orang-orang yang termulia. Subhanallah. Maka upaya kita untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an, apalagi memahami Al-Qur'an, adalah jihad fisabilillah. Wajahiduhum bihi jihadan kabira. Dan jagalah dengan berjihad, ya, berjihadlah. Niscaya ya, berjihadlah dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar. Wajahidhum bihi, bihi ini kembali kepada Al-Qur'an. Berjihadlah melawan mereka orang-orang yang kafir dengannya, dengan Al-Qur'an, dengan jihad dan kabira. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehadiran sekejap ini mudah-mudahan menjadi bagian daripada solusi, terutama bagi kita yang belum mendapatkan kesempatan untuk mempelajari bahasa Arab dengan lebih kuat, maka insya Allah program ini akan menjadi bagian ya dari upaya kita untuk melaksanakan ayat-ayat tersebut yang sangat dimuliakan oleh Allah, Subhanahu wa taala. Ayat-ayat kemenangan ini adalah berkaitan dengan sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim adalah inspirasi, Al-Qur'anul Karim adalah motivasi, Al-Qur'anul Karim adalah bagian daripada kehidupan yang Allah karuniakan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, merahmati kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang soleh ya. Mohon maaf tidak sepenuhnya sesuai dengan waktu. Semoga apa yang sedikit ini menjadi bagian dari kebersamaan kita di dunia dalam segala nikmat dan karunia Allah, dan di akhirat di atas dipan-dipan yang Allah siapkan, dan kita pun bercakap-cakap dalam penuh ketenangan, persaudaraan, dan kerinduan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz Ikhwan hafizahullah yang telah memberikan materi sangat luar biasa kepada sekalian. Yang harapan kita dengan ini materi bisa mengantarkan kita untuk bisa memiliki ya, amal-amalan yang terus mengalirkan pahala kepada kita. Dan kita berharap kebersamaan kita di sekejap ini bersama-sama dengan para alumni menghasilkan program-program yang baik ya, yang akan memberikan manfaat kepada banyak orang. Sebagai informasi, Masya Allah, hari ini ya, pekan kemarin Ustadz Ikhwan kami sampaikan ya Ikhwan, baru selesai belajar level 2. Level 2 sekitar 60 peserta. Jadi itu kalau disebut apa adalah belajar level 1 adalah menghafal ratusan kosakata Al-Qur'an. Ya, demikian pula pola-pola grammar, sorof bahasa Arab. Ada 6 yang pelajari, Ustaz. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, isim fa'il, fi'il madhi, fi'il amr. Majul itu dipelajari, itu dihafal seperti Al-Fatihah. Lalu prakteknya adalah menerjemahkan juz 1. Hari ini Masya Allah telah selesai ya kelas ibu sekitar 30 orang di sebuah kelas. Tadi pagi baru selesai mereka. Dan kemarin bahkan selesai level 2-nya Ustaz. Ya. Allah. Yang paling tua Masya Allah ada ibu kita ini hadir, namanya Ibu Sri Mulyani. Boleh menyapa Ibu Sri Mulyani? Ini kira-kira berapa umurnya ini? Boleh menyapa Ibu Sri? Nyalakan mic-nya. Ibu Sri ini usianya 80 tahun. Ya. Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih ya Ibu Sri. Beliau Allah Bu sudah merampungkan materi level 1 dan ini materi dihafal ya. Jadi kalau peserta yang sekarang belajar level 1 ada hafalannya, beliau sudah selesai dan diuji seperti anak sekolahan, dan baru kemarin Allah merampungkan ujiannya untuk level 2 tahun. Mungkin sedikit mungkin Ibu Sri memberikan sedikit apa kesan-kesannya Bu selama belajar di level 2 sekejap ini ya. Silakan Ibu Sri Mulyani.
Tinggalnya di Depok Ibu ya? Depok. Apa? Bagaimana Ustaz? Kesan-kesannya Ibu setelah selesai level 2, belajar sekejap. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kesan-kesan saya selama mengikuti pelatihan paham Al-Quran sekejap sangat bermanfaat. Karena selama ini saya mencari-cari kemana saya bisa belajar untuk memahami Al-Quran. Ternyata yang paling bagus adalah teori dan sistem yang Ustadz ketemukan dan diajarkan dalam pelatihan paham Al-Quran dalam sekejap. Karena dengan mengikuti tersebut kami diajarkan cara-cara bagaimana yang secara sistematis, yaitu dengan menghafal kata-kata yang sering muncul di Al-Quran, kemudian wazan-wazan, sehingga dengan menguasai semua itu, kami alhamdulillah sedikit demi sedikit dapat memahami arti dan makna Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang kami baca. Alhamdulillah kami mengucap syukur pada Ustadz Nur Ihsan yang telah memberikan cara belajar tersebut pada kami. Dan saya merasa ini merupakan petunjuk Allah bagaimana saya atau kemana saya harus belajar untuk memahami Al-Quran, yaitu melalui teori dan metode yang diketemukan oleh Ustadz Nur Ilham. Ya. Terima kasih Ustadz atas semua yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua. Iya Ibu, Masya Allah. Syukur Ibu Sri Mulyani ya. Ini contoh peserta kita yang paling tua dan paling semangat belajarnya dan semua harapan kita bisa tercapai. Maka kita ada peserta Pak, Ustaz Ikhwan dan semuanya yang sedang sakit masih belajar dan bisa merampungkan juga level 2 tersebut. Itu Pak Mazwar. Ada Pak Mazwar ya? Ini jadi inspirasi besar. Beliau selesai level 1, bahkan mumtaznya, dan level 2 pun selesai dengan sangat bagus. Padahal beliau sakit ya, sakit jantung beberapa lama, tapi pas ujian terakhirnya sangat bagus ujiannya. Mungkin Pak Mazwar bisa berikan inspirasi dan kesan-kesan selesai ya ujiannya untuk level 2, Pak Mazwar. Silakan Pak Mazwar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini pelajaran yang diberikan oleh Ustadz Nur Ihsan ini luar biasa, Ustadz. Saya bukan dari background pesantren, tapi bisa ngikutin gitu. Jadi betul-betul seperti yel-yel beliau tuh paham Al-Quran mudah insya Allah. Jadi pertama otak kita tuh dibikin mudah-mudah dulu gitu, bukan sulit. Orang kan katanya kalau belajar nahwu saraf tuh bisa saraf kita gitu ya, karena macam-macam itu. Tapi di beliau ini betul-betul mudah, Ustaz. Jadi kita belajar wazan itu dalam 6 bentuk apa gitu, kok mudah gitu, semua dimudahkan oleh beliau gitu. Kemudian dimudahkan kelompok-kelompok juga dimudahkan dengan warna, dengan garis, macam-macam gitu. Jadi Masya Allah, Ustadz Nur Ihsan ini mudah-mudahan banyak pahala mengalir buat beliau nanti seterusnya ya, karena kita dengan mudah bisa memahami Al-Quran dengan sistem yang beliau sampaikan ini. Dan kita juga jadi semangat, saya tukang insinyur aja bisa, apalagi yang background pesantren barangkali. Dan ini memang khusus diciptakan untuk orang yang bukan background pesantren menurut Ustadz nih. Terima kasih Ustadz. Jadi dan beliau ini juga memberi semangat kita semua luar biasa Ustadz. Jadi kita menghafal itu tidak terpaksa gitu, tapi beliau pandai memotivasi gitu dengan ada sistem ujian, ada sistem tengah semester macam-macam gitu, sehingga kita bisa menghafalnya dengan semangat dan dengan kemauan sendiri, bukan terpaksa. Itu. Terima kasih Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Dan yang terakhir Pak, tadi Ibu kelas ini baru selesai level 1 juga ada. Ini cukup banyak pesertanya ya. Mungkin peserta paling banyak 90 orang satu kelas. Ya, dan sebagian mereka telah selesai hari ini tadi pagi. Ya, ini ada peserta kita Ibu Elva. Ibu Elva boleh Bu Elva?
Ini dari Australia, dari Sydney. Alhamdulillah sangat rajin dan Masya Allah selesai dengan bagus prosesnya. Mungkin Bu Elva bisa kesan-kesan terakhir ya pada cerita hari ini. Mas Bu Elva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Speechless, Ustaz. Karena programnya sekejap ini, Masya Allah, sangat membantu banget itu dalam arti Al-Quran. Dalam tadaburnya, kata Ustaz Ikhwan tadi, walaupun cuman artinya itu secara sederhana, tapi Alhamdulillah sangat membantu banget kami dalam belajar arti Al-Quran gitu. Benar-benar nggak tahu, speechless Ustaz. Afwan, I don't know what to say anymore. It's speechless. It's good. It's good Ustaz. Sorry. Bahasa Indonesianya udah berlepotan juga Ustaz, udah 30 tahun lebih di sini jadi. Afwan. Jadi nggak bisa ngomong lagi karena bisa tapi nggak apa namanya. Oke. Maksudnya pelajaran yang Ustaz kasih tadi, alhamdulillah ilmu sekejap ini sangat bagus sekali buat kita ya Ustaz ya. Apalagi kayak kita dari luar negeri ini untuk belajar kayak gini nih sesuatu banget gitu. Sangat value gitu Ustaz. Jadi kita tahu arti Al-Qur'an, tahu ininya, oh ya ini wazannya ini, oh ini dasar katanya ini, oh ini polanya kayak begini. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz atas ilmunya. Insya Allah anak akan continue sampai level mana anak bisa insya Allah. Doain ya Ustaz ya. I will be with you insya Allah. I will be with sekejap. Insya Allah. Insya Allah. Sudah ada yang selesai level 3 Ibu. Sudah ada yang selesai level 3 Ibu-ibu. Ini Ibu luar biasa. Yang paling tinggi adalah Ibu-ibu di Depok. Di Bekasi itu udah level 3 selesai. Iya, selesai ya. Semoga anak punya niat sampai level 5 Ustaz. Oh, insya Allah. Kalau ada lagi kelas anak akan join kalau lagi ada umur insya Allah. Insya Allah. Semua bisa join insya Allah. Insya Allah. Jadi kami jazakallah khairan Ustaz. Ibu Elva di Sydney, Australia ya. Juga ada kawannya Ibu juga Ibu Fatwida ini dari Australia. Ini baru bergabung di kelas sekejap ya. Juga di Ibu. Oh iya, ada satu lagi tuh Bu Risdawati. Risdawati juga ada beberapa yang. Tapi dia nggak ada di sini. Oh iya. So, cukup banyak ya. Juga istri duta besarnya Swiss juga sudah selesai juga. Ibu Sarah. Jadi Bapak Ibu kita berharap kita bisa menjadi perantara kebaikan. Kita syukurnya ini dengan adanya JAS Ibu, para alumni ini Masya Allah bisa memfasilitasi banyak kebaikan. Dan yang terakhir kita berharap dengan adanya wakaf dari peserta dari kalau oleh JAS ini semakin banyak orang-orang bisa belajar. Nah, di antara ada yang mau Ustadz, saya kalau pakai ini wakaf berat. Maka kami berharap dengan adanya wakaf ini kita buat sekejap kibos. Jadi sekejap Quranic Boarding School. Itu dua sebenarnya segmennya. Untuk sekolahan, SMP dan SMA. Tapi sudah disiapkan menjadi pesantren orang tua. Kalau istilahnya jadi ada untuk orang Indonesia, ada boarding untuk dari overseas juga Ustaz? Bisa. Nanti bahasanya bahasa Inggris. Jadi bisa bahasa Inggris. Karena kalau istilahnya kita dari misalnya kita dari Sydney, ada yang kepengen belajar di sana untuk sebulan atau insya Allah Bu, kami harapkan bisa itu. Karena kita fokusnya dua bahasanya, Arab Inggris. Jadi kalau mau mengajar nanti dengan dua bahasa itu, bahasa Arab sama bahasa Inggris. Termasuk kita harapkan sendiri bisa punya skill ngajar pakai bahasa Inggris, gitu. Oke, that's good. Tapi terutama untuk orang tua. Kalau istilahnya apa? Istilah Pak Mas itu apa? Pesantren glamor ya, pesantren glamor, pesantren generasi usia lanjut. Nah, usia berumur. Itu insya Allah kita berharap. Iya, misalnya kayak boarding school dari luar negeri. Sama-sama untuk bisa melihat tersebut. Maka harapan kami sekalian dengan dukungan wakaf dari semua peserta, demikian pula skill ya. Yang punya skill arsitek kami sangat masih menunggu, yang punya skill masalah bangunan, yang punya skill masalah mempromosikan, itu silakan bergabung. Ya, ini sangat terbuka, sangat terbuka. Sekarang sudah 30, ya 30 peserta alumni yang sudah bergabung di tim ya, tim panitia. Maka ini benar-benar kita berharap bisa maksimal, ya bisa. Karena kita mau sekejap juga, mau cepat-cepat. Dari kita awal bulan Januari setelah kita sudah bisa bangun. Minimal 1 miliar dananya, sekarang udah sekitar 20 juta dana yang terkumpul. Kita harap awal Januari bisa terkumpul dan mungkin perkira pertengahan bulan Juni 2023 sudah bisa jalan program kita. Dua alasan ya, program anak sekolah sama program pesantren untuk orang tua. Dengan basic utama yang skill ya untuk keterampilan paham Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, ini hal yang saya sampaikan. Semoga bisa menjadi support semua peserta.
alhamdulillah ada rekening sekejap yang telah disiapkan oleh panitia, demikian pula tim-tim yang sudah ada, dan semoga ini semua benar-benar ya bisa menjadikan kita termotivasi untuk bisa terus belajar dan berkhidmat bagi orang lain. Kalau Bapak Ibu telah melakukan jalan kebaikan, maka ayo kita bantu orang lain bisa kebaikan tersebut. Di antara ini Pak, bangun ini pesantren, bangun masjid, terutama membantu orang tua kita atau orang kita yang sudah berumur yang mau langsung belajar di tempat. Saya membayangkan kita punya pesantren kelas sekejap 1 bulan selesai. Ya, kalau kita butuh waktu sekali 5 bulan, ya ini bisa sebulan bisa selesai. Itu insya Allah sangat memungkinkan dengan dukungan semua kita. Maka semoga Bapak Ibu Allah berikan keberkahan kepada ini semuanya. Mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dari Bapak sekalian seputar materi Ustadz Ikhwan tadi dan atau kami atau program sekejap, dipersilakan. Ustadz Ikhwan masih bersama kami atau sudah meninggalkan ruangan? Karena beliau yang sedang perjalanan ini di Malang sekarang. Oh, kayaknya udah nggak ada ya? Ustadz Zuna, Ustadz Ikhwan? Udah nggak ada, Ustadz. Oh ya. Ya, beliau guru saya tinggal di Makassar, termasuk yang paling fokus bidang tahfiz Al-Quran. Termasuk menantunya itu seharusnya ada menantu beliau yang 2 kali ya bisa acara pasti kita. Gitu. Oke, silakan Bu, kalau ada yang mau menyampaikan seputar materi kita hari ini atau seputar program sekejap dan program UAS, program WASI, dipersilakan. Atau memberikan tanggapan, masukan sebelum kita akhiri. Silakan, ada yang mau menyampaikan? Saya cuma mau tanya ini Pak Ustadz, di mana lokasi rencana yang akan mau dibangun itu? Maksudnya di daerah mana? Saya belum lihat detail ya. Oh ya, ini Ibu siapa ya? Ibu siapa? Bu Fatwida. Oh, Fatwida Sida ya. Ya. Ibu nanti kita akan kirimkan juga brosurnya itu. Itu tempatnya dari pintu gerbang IPB Dramaga itu sekitar mungkin seperempat jam, jadi 3 kiloan. Itu dia jalannya bersambung sampai ke Tanah Wakaf. Jadi dia di tinggi lokasinya Bu. 2 sisi ada sungai, ya kedalaman 20 meter kurang lebih, dan 2 sisi jalan desa. Itu sudah diaspal, pas mentoknya di tanah kita. Itu view-nya semuanya kira-kira itu gunung, kira-kira ada pesawahan. Jadi nggak ada rumah di situ. Tapi nggak jauh dari perumahan masyarakat, mungkin sekitar 2 meter. Di sebelahnya sungai, itu. IPB maksudnya Bogor. Ya, IPB Bogor. Itu yang di kampus Dramaga, gitu. Bukan di Baranansia. Sekarang wakafnya dari kawan-kawan profesor di IPB yang wakafkan tanahnya itu. Nanti akan kirimkan proposalnya dan juga info tentang lokasinya. Ya. Ada lagi? Baik. Ini panitia telah bantu ya untuk mengirimkan rekeningnya. Silakan di ini. Dan kita syukuri sampai sekarang sudah sekitar 140 juta dan yang masuk ya. Jadi kalau dihitung-hitung 2 bulan kita bisa sama-sama patungan berwakaf. Target kita membangun di bulan Januari, semoga Allah mudahkan bisa terwujud. Gitu Bu. Lalu perkiraan 1,5 tahun, mungkin pertengahan Juni 2023 sudah bisa mulai untuk program pesantren SMP SMA bersama orang tuanya. Insyaallah. Ada lagi yang ya, alhamdulillah. Oh ya, penyampaian terakhir Bu dari saya. Ini rencananya Bu, ini JAS telah menyiapkan acara silaturahmi langsung di lokasi Tanah Wakaf. Jadi rencananya pada hari Ahad, ya, berarti 2 pekan ke depan, ya, tanggal 7, 14, tanggal 21. Tanggal 21 November akan ada acara soft launching, ya, soft launching program wakaf di lokasi Tanah Wakaf kita, insya Allah. Tanggal 21 November jam 8:30. Jadi Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta atau yang sedang punya hajat di Jakarta, kami undang ya secara resmi untuk bisa hadir di acara silaturahmi akbar nasional sekejap dan soft launching langsung di Tanah Wakaf insya Allah. Itu. Ada Zoom-nya juga Ustaz. Ada Zoom-nya juga biar kita bisa lihat dari jauh. Jadi yang sempat hadir di acara hadir langsung. Kalau yang sempat hadir bisa pakai Zoom insya Allah. Alright. Okay, that's good. Ya, insya Allah good. Ya.
Bukan hanya good, insya Allah best. Betul ya? Excellent insya Allah. Alhamdulillah. Mumtaz. Mumtaz kalau bahasa Arabnya. Ya, gitu. Ya, ada lagi menyampaikan sekalian? Nanti kami akan sebarkan informasinya di grup-grup kita, grup kelas. Semoga Allah mudahkan proses ini berlangsung. Ya. Oke, demikian Bapak sekalian. Masya Allah pas jam 10:30 waktu Jakarta, 11:30 waktu Indonesia bagian timur. Acara kita berlangsung. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada bersama kita ini. Dan semoga bulan depan pun kita kembali lagi bertemu untuk program pasti berikutnya, insya Allah. Demikian dari kami. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada semua kita. Dan terus Bu, Bapak Ibu mohon doanya agar pengurus sekejap dan pengurus JAS terus bisa berkhidmat untuk para alumni, para peserta. Dan semakin banyak orang yang Allah beri kenikmatan bisa paham Al-Quran, insya Allah. Demikian dari kami. Bapak Ibu, di akhir pertemuan ini, mari kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kebersamaan kita ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم يسرنا لتلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار اللهم يسرنا لتدبر وفهم كتابك ويسرنا للعمل بكتابك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم. Baguskanlah dunia kami tempat di mana kami tinggal. Baguskanlah akhirat kami tempat di mana kami kembali. Ya Rahman, Ya Rahim, baguskanlah agama kami yang menjadi sandaran hidup kami. Ya Rahman, Ya Rahim, baguskanlah agama kami yang menjadi sandaran hidup kami. Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami sebagai ahlul Quran, pecinta Al-Quran sejati. Berikanlah kemudahan kepada kami untuk membaca kitab Al-Quran sepanjang siang dan malam. Berikanlah kemudahan kepada kami untuk bisa memahami kitab Engkau sepanjang siang dan malam. Ya Rahman, Ya Rahim, dengan rahmatmu, dengan sayangmu, berikanlah kemudahan kepada kami untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Demikian pula sunahmu, birahmatika, Ya Rahman Rahimin. Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kemudahan kepada kami untuk bisa memahami kitabmu, Ya Rahman. Berikanlah kemudahan kepada kami untuk bisa mengamalkan kitabmu, Ya Rahman. Birahmatika, Ya Rahman Rahim. Berikanlah keberkahan kepada program sekejap ini, Ya Rahman. Berikanlah keberkahan kepada program sekejap ini, Ya Rahman, yang dengannya bisa membantu banyak orang untuk bisa memahami kitab Engkau, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada pengurus JAS. Berikanlah keberkahan kepada pengurus JAS. Berikan kemudahan kepada mereka sedang belajar, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana, ampunkanlah dosa-dosa kami, karena Engkau-lah Ghafur, Maha Pengampun. Ya Ghafur, ampunkanlah dosa-dosa kami, karena Engkau-lah Ghafur, Maha Pengampun. Ya Rahman, limpahkanlah rahmat-Mu yang tidak bertepi kepada kami. Limpahkanlah rahmat-Mu yang tidak bertepi kepada kami. Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kesembuhan kepada mereka yang sakit. Angkatlah masalah dari mereka yang punya masalah. Berikanlah kesembuhan kepada mereka yang sakit. Angkatlah masalah mereka punya masalah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Limpahkan rahmat-Mu kepada kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kemudahan kepada kami untuk bisa membangun masjid dan pesantren sekejap, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustaz Nurkisan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Silakan MC Ustaz Ridwan. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Nurkisan.
Masya Allah, luar biasa ya penyampaiannya. Oke, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Untuk selanjutnya, kita tutup acara ini dengan istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kepada majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan dari saya. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan ketetapan iman yang kokoh. Oke. Amin. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Bapak Ibu semuanya. Jazakumullah khair pada Bapak Ibu semuanya. Semoga saling menguatkan dan saling mensupport dalam kebaikan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih ya kepada kelas ini, kelas B-nya yang kedua ini. Yang jadwalnya hari ini bisa bergabung di kelas kita hari ini. Pak Gurni, Ibu Fenti, ya, Ibu Rumiarsi. Nah, ini jadwalnya kan sabar ini ya? Hari Ibu ya, Ibu Fenti? Ya. Iya, betul. Sepertinya kalau hari Ahad kita minta bergabung karena memang sekarang waktu untuk acara apa? Acara pasti memang hanya bisanya hari Ahad pagi gitu. Selasem orang bisanya memang hari Ahad juga. Jadi yang kita 6 pekan sekali kita gabung dulu dengan acara pasti. Nah, itu Ibu Fenti ya dan Ibu yang lain juga. Gitu. Bagaimana kabarnya Ibu Elvina? Ibu Elvina, bagaimana kabarnya? Semoga saya pamal 20 komentar. Ya, alhamdulillah. Ini kayaknya perlu jumpa langsung di lokasi Tanah Wakaf ini, Ibu Elvina. Tanggal 21 November 2 minggu lagi. Insya Allah. Kalau dari Ibu kayaknya nggak jauh tuh, Bu. Dari arah situ. Kan ke arah IPB Bogor kan? Sejam ya mungkin ya? Dari arahnya tempat Ibu ya? Jangkau. Iya. Jangkau ya, Ustaz. Iya. Ya. Patokannya situ di IPB aja, di Bogor. Ya. Makasih Pak Kurni atas waktunya. Assalamualaikum. Pamit ya, masih ada kegiatan berikutnya. Luar biasa. Pak Kurni. Oke, Ibu. Ya, makasih banyak ya. Bisa jumpa lagi pada Dr. Brisain, Pak Kalbina, Ibu Nurela, dan semuanya. Ya, kita izin closing ya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.